Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam praktek distributed tracing pada microservice plus sedikit sidecar. Nah, di sini saya mengimplementasikan yang ada di GitHub ini, yang ada di Git ini, dengan mengadopsi proxy envoy yang ada di situs ini. Latar belakangnya apa? Yang pertama, mengetahui jalannya proses pada microservices. Yang kedua, mengenal proxy envoy dan konsep sidecar. Yang ketiga, memasang instrumentasi tanpa merubah program. Apa yang dimaksud dengan instrumentasi? Anda bisa melihat, Anda bisa merujuk ke video saya sebelumnya tentang open tracing ya. Baik, di situs yang tadi itu distributed tracing with envoy service mesh and Zager itu terdiri dari 3 service. 3 service, di depannya ada front proxy envoy, lalu dilayani oleh proxy juga yang erat kaitannya dengan service A. Lalu masing-masing service juga ada proxy envoy-nya. Nah, yang mengirimkan trace data untuk open tracing-nya itu ke Jaeger itu adalah envoy. Service tidak mengirimkan tracing data. Jadi tidak ada instrumentasi yang dilakukan oleh service. Namun ada beberapa penyesuaian yang ada terjadi di service A, nanti akan saya sampaikan. Setelah saya membaca jalannya service yang ada di GitHub itu, bahwa ternyata di envoy yang ada di service A itu digunakan sebagai man in the middle untuk mengakses service yang lain. Jadi di sini ada salah satu outbound untuk ke service B. Jadi service A ketika ingin memanggil service B itu melewati envoy outbound service B. Lalu ketika service A ingin memanggil service C itu melalui outbound ke service C. Kemudian trace data itu dikirimkan oleh masing-masing envoy ini. Konsep untuk melakukan tracing itu adalah bila mana ada satu request yang dilakukan oleh klien, dia akan mengenerate trace ID, parent span ID, lalu diinjek ke dalam headernya untuk mengakses service berikutnya. Nah, service berikutnya ini juga mengambil trace ID, parent span ID, dan sampling decision. Nah, di sini nanti akan trace ID ini akan dibawa terus sampai ke service yang di paling akhir. Contoh seperti ini. Jadi ada salah satu request HTTP get customer with address, dia menyatakan trace ID-nya adalah angkanya sekian, span ID-nya adalah sekian. Kemudian di sini ada downstream service, dia memerlukan data customer, dia akan memanggil service upstream customer. Nah, di sini trace ID-nya dibawa. Artinya nih request dari sini diteruskan ke upstream service dan menggunakan span ID yang berbeda yang menunjukkan bahwa dia dilayani oleh service yang berbeda. Kemudian dia juga mengambil address-nya. Nah, trace ID-nya juga masih dibawa, tapi dia menciptakan span ID yang baru menunjukkan bahwa dia dilayani oleh service yang berbeda. Oke lah, mari kita coba. Nah, di sini singkat aja, di sini Docker Compose build, Docker Compose up, lalu akses ke sini nanti langsung keluar service seperti ini. Nah, di sini yang saya lakukan adalah mengadopsi config yang dari envoy example
kami adopsi, saya masukkan ke envoy distributed tracing. Jadi ini adalah contoh-contohnya front envoy Jaeger. Di envoy example saya masukkan ke front envoy, service 1 envoy Jaeger, saya ke service A, service 2 envoy Jaeger, saya masukkan ke service B dan service C. Nah, ini untuk mengingatkan saja. Oke, kita akses. Oke. Docker. Jalankan. Oke, jalan. Kita akses ke webnya. Ini Jaegernya udah jalan. Coba kita akses. Oke. Nah, kita refresh. Kita lihat sudah ada yang tercapture oleh Jaeger. Kita lihat trace-nya. Nah, sudah sama. Trace-nya sudah sama. Nah, kita lihat apa di sini ada 3 service, service A, service B, service C. Kita lihat apa perilakunya service A, B, C. Nah, di sini seperti yang sampaikan tadi, di service A dia menggunakan bahasa Go ini, Go language. Di service A itu dia meneruskan request ID, trace ID, span ID ketika dia memanggil ini service B. Mana service B itu ini? Dia merequest ini, dia mana ini ya? Nah, ini. Ketika dia memanggil service B, dia meneruskan trace ID dan span ID-nya. Ketika dia memanggil service C di sini, dia juga meneruskan headernya. Kita lihat di service B tidak ada apa-apa, cuman gini aja, hello. Nah, tidak ada instrumentation di sini. Dia terima, receive hello, jawab hello, selesai. Service C juga demikian, hello, service C. Jadi seperti ini. Tidak ada instrumentasi yang ada di service B. Yang melakukan instrumentasi adalah di envoy yang ada di service A ini. Dan envoy yang ada di service B atau service C-nya. Dia melakukan instrumentasi. Secara program dia tidak melakukan instrumentasi, polosan, tidak berubah. Tapi yang di service A hanya menambahkan sedikit disiplin gitu ya, bahwa dia meneruskan request ID, trace ID dan span ID. Nah, ini kita lihat di sini sebelum ini service A mengakses ke service B, dia harus melewati satu envoy di sini di service A. Service A memanggil service C, dia harus melewati envoy. Padahal prosesnya sendiri singkat, tapi harus melalui service envoy ini. Dia hanya 0,34 milisecond, tapi gara-gara harus melewati proxy, sehingga total menjadi 0,63. Nah, di sini service C itu bisa melayani 0,28, tapi gara-gara dia harus mengakses ke service A envoy, dia menjadi 0,53. Kemudian kalau kita lihat grafnya, udah sama dengan yang ada di web tadi. Ini secara otomatis di generate oleh Jaeger-nya. Jadi ketika kita mengakses ini, Jaeger akan menangkap tracing data, kemudian dia akan memvisualisasikan tracing data itu menjadi graf seperti ini.
Baik, kita kembali. Kalau kita lihat jalankan Docker sudah, cek network Docker. Network Docker itu saya duplicate dulu. Ini yang jalan. Ini networknya. Bridge. Ini networknya. Nah, kelihatan kalau dia masing-masing network itu. Baik, kita lanjutkan. Ini hasilnya, bahwa dia akan sama dengan seperti yang ada di webnya, seperti ini. Secara hasil dari Jaeger trace data sudah sesuai. Front envoy mengakses service A, untuk mengakses service B dia melalui service A duluan, service A envoy. Untuk mengakses service C dia melalui service A envoy. Kemudian ini hasil tracing pakai model span untuk mengetahui respon time, berarti dia respon time-nya itu 4,12 milisecond total. Itu dibagi oleh ketika dia memanggil service A, mengambil service B, mengambil service C dengan perantara envoy. Oke, catatan implementasi. Menambahkan tracing tanpa mengubah program. Jadi di sini sangat bermanfaat bila mana program kita sudah terlanjur banyak gitu ya. Kalau kita harus merubah program, maka kita harus merubah banyak sekali source code yang harus kita sesuaikan untuk menambahkan fitur instrumentasi. Nah, untuk itu di sini ada salah satu keuntungan kita bisa melakukan tracing dengan menambahkan sidecar sebelum mengakses service secara langsung. Jadi kita menambahkan instrumentasi sebelum kita mengakses ke service-nya. Jadi setiap kali kita mengakses service A itu harus melalui proxy-proxy ini. Nah, proxy-proxy inilah yang mengirimkan datanya ke Jaeger. Tapi di sini bukan tidak ada dampaknya. Dampak dari sidecar adalah semakin banyak proxy ya semakin banyak network chattiness, respon time-nya semakin lambat seperti yang kami tunjukkan tadi. Di sini respon time-nya bertambah, yang seharusnya itu langsung akses ke service B itu 0,31 menjadi total 0,62, hampir 2 kalinya. Ini harus ngakses langsung ke service C bertambah 0,27 milisecond. Nah, disinilah kalau kita menambahkan orang di tengah itu ya, kalau Anda tahu makelar lah kalau di Indonesia itu, yaitu menambahkan tangan untuk mengakses dan membantu kita untuk melakukan tracing. Apa itu sidecar? Nah, ini ternyata sidecar itu seperti ini. Dia membantu sopirnya di sini. Kalau yang saya tahu, bapak saya dulu bilang itu namanya motor kundang gandung gitu ya, ada sidecar-nya, kendaraan di sampingnya. Di sini membantu untuk start, dia posisi duduknya seperti ini. Di sini membantu kalau belok, dia posisi duduknya seperti ini. Mungkin dia membantu apa? Nerima telepon kayak, atau ngecek SMS, atau cek WhatsApp, atau mungkin nyuapin ke sopirnya gitu ya. Membantu proses sopir yang di depannya ini. Sidecar itu tugasnya membantu supir yang mengendarai kendaraan ini, yang mengendalikan kendaraan. Baik, pemirsa, demikian sharing saya terkait distributed tracing. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.